Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke sahabat tani. Untuk video kali ini apa? Yaitu pentingnya jangan kosong teman-teman ya. Jadi semata-mata bukan kimia saja untuk pupuk pada kelapa sawit ya. Jadi organik pun perlu teman-teman. Nah ini organik pun perlu ya. Kenapa kok perlu? Nah, di video saya kemarin itu kan tentang NPK ya teman-teman ya. NPK sih apa? Kenapa kok harus NPK ya? Tidak pupuk tunggal. Kalau sudah setinggi ini itu ya memang NPK ini cocoknya untuk sawit yang sudah setinggi ini. Tapi kalau masih masa TBM ya itu lebih baik gunakanlah pupuk tunggal. Dan fosfatnya itu jangan banyak-banyak teman-teman. Untuk yang belum menghasilkan. Tapi kalau sudah yang menghasilkan ini fosfat itu juga kebutuhan kelapa sawit yang paling terakhir. Nah, yang pertama apa? Ya ini kenapa kok jadi kimia Pak, bukan organik yang dibahas. Jadi gini nih. Organik ini tujuannya untuk memulihkan tanah, teman-teman ya. Supaya apa? Menjadi humus yang banyak pada lahan kita. Kalau humusnya banyak, akar serapnya itu pun akan banyak juga, teman-teman ya. Nah, bisa dilihat di sini ada janjian kosong itu. Ini buktinya. Ya, jadi sawitnya hijau-hijau begini jadi bukan dari kimia saja tapi organik juga teman-teman. Nah untuk kebutuhan kelapa sawit yang pertama itu apa sih sebenarnya ya. uh, Nitrogen sama fosfor dan kalium, dan magnesium, lalu fosfat itu atau boron ya teman-teman. Boron itu hanya penambahan ya, penambahan saja, penambahan pada kelapa sawit saja. Jadi tidak, boron itu tidak wajib ya teman-teman, tapi juga dibutuhkan untuk kelapa sawit itu loh ya. Nah ini sudah paham, sudah jelas ya bagi teman-teman yang baru mulai menanam kelapa sawit. Jadi kebutuhan kelapa sawit itu ya hanya itu saja teman-teman ya, dari nitrogen, nah, terus ada fosfor dan kalium, magnesium. Magnesium ini apa Pak? Magnesium itu adalah dolomit teman-teman. Kenapa saya sering bilang kalau mau memupuk itu kondisikan dulu pH tanahnya teman-teman ya. Karena dolomit ini untuk kelapa sawit ini sangat dibutuhkan sekali ya. Kalau sudah percuma kalau kita gini memupuk nitrogen, tapi kalau keadaan tanah kita masih masam itu percuma juga, akan terbuang sia-sia dulu ya. Jadi urutannya itu, kalau urutan tentang pupuk yang masih tanam dan belum yang sudah menghasilkan dan belum menghasilkan itu ada di fitur gabung dunia tani ya, fitur member teman-teman ya. Boleh gabung boleh tidak ya, tapi kalau ingin berniat belajar ya monggo silakan, tidak masalah. Nah, apa saja yang dibahas di dalam videonya nanti akan banyak sekali rahasia-rahasia tentang kelapa sawit teman-teman. Dari mulai persiapan lahan, persiapan menanam dan menanam apa saja pupuknya ada di dalam fitur gabung dunia tani teman-teman ya. Nah, bagi yang ini belum tahu caranya gabung gimana Pak, jadi yang belum subscribe biasanya belum muncul teman-teman tulisan gabung pada ini HP kalian ya teman-teman ya. Jadi yang sudah subscribe pasti ada di sampingnya subscribe itu ada tulisan gabung, tinggal masuk saja. Tapi kalau yang belum biasanya belum ada tulisannya teman-teman ya. Ya caranya gampang sekali, subscribe dulu baru nanti ada tulisannya di sebelahnya itu. Oke, semoga ini bisa paham ya. Untuk petani-petani kelapa sawit bisa dilihat tuh hijau-hijau teman-teman ya. Tuh. Nah, semuanya ini pakai janjangan kosong teman-teman. Dari ujung sana sampai sini. Nah, gunanya janjangan kosong apa, Pak? Jadi organik ini sangat penting ya. Sekali lagi organik sangat penting. Yang pertama untuk merangsang akar serap itu muncul teman-teman. Jadi muncul kembali. Nah, jadi bukan bukan apa ya? Untuk berpikiran kalau organik itu buahnya akan besar itu enggak teman-teman. Tetap ada gabungannya dengan pupuk kimia ya. Karena apa? Kelapa sawit ini kalau terus diambil buahnya, otomatis pengurangan pada unsur hara pada tanah itu kan banyak sekali teman-teman. Kalau kita tidak memperhatikan unsur hara pada tanahnya, apa gini,
gimana mau berbuah kalau sudah sering diambil itu loh. Intinya di situ teman-teman. Jadi penggunaan janjangan kosong atau solid itu hanya untuk merangsang akar serap itu muncul kembali dan perbaikan tanah yang sudah mulai ini teman-teman, unsur hara sudah mulai berkurang. Itu sangat penambahan saja. Nah, kenapa di situ biasanya untuk kelapa sawit itu dari organik, terus dolomit sama nitrogen dan kalium atau KCl itu ya teman-teman, bisa disebut KCl itu. Jadi itu. Oke, semoga paham ya videonya. Nah, dari ujung sana sampai ujung sini. Oh ya, ada lagi pertanyaan ini. Untuk pakisan yang ada di pokokan sawit, Pak, apa perlu dibersihkan seperti ini ya, teman-teman? Nah, seperti ini. Ini ya, seperti ini. Jadi untuk jawaban dunia tani itu jangan dibersihkan teman-teman. Karena apa? Ini sangat membantu kelapa sawit, bukan mengganggu ya, membantu kelapa sawit. Tapi kalau eh, benalu atau beringin itu ya itu mengganggu teman-teman. Tapi kalau ini tidak. Kenapa kok tidak? Indikatornya ada di mana? Nah, bisa dilihat. Nah, saya zoom ya teman-teman. Tuh. Jadi pokokan kelapa sawit ini tetap lembab teman-teman. Itu adalah untuk menyimpan air. Fungsinya itu teman-teman ya. Untuk menyimpan air. Tuh. Nah, jadi untuk petani-petani jangan dibersihkan, biarkan saja. Biarkan saja, itu tidak mengganggu untuk pertumbuhan. Tapi kelihatannya jelek Pak kalau tidak dibuangin. Ya, memang kelapa sawit itu ini ya teman-teman. Kelapa sawit itu gandengannya itu ya ini, itu loh. Kenapa ini kok bisa tumbuh di kelapa sawit? Karena apa? Ini mengandung air teman-teman. Jadi menyimpan air pada kebutuhan kelapa sawit itu loh ya. Oke, semoga bermanfaat ya videonya. Sampai di sini paham ya. Bila ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar teman-teman. Nanti akan dunia tani akan jawab sebisanya, sepengalaman dunia tani apa saja. Nah, tentunya untuk kelapa sawit yang sudah setinggi ini itu butuh perjuangan yang luar biasa teman-teman ya. Dari yang ini apapun ya, kalau terjun di dunia bisnis itu pasti ada permasalahannya teman-teman ya. Nah, tugas kita untuk menyelesaikan masalah itu teman-teman ya. Nah, jadi itu berarti jangan dilihat wah kelapa sawitnya sudah besar-besar, sudah tinggi-tinggi Pak. Wah ini, tapi kalau dilihat memang enak teman-teman, tapi perjuangannya itu sangat luar biasa. Oke, semoga bermanfaat ya videonya. Nah, dan bisa diambil sisi positif pada video kali ini dan titik poinnya pada video kali ini. Jadi bagi petani-petani kelapa sawit, intinya jangan menyerah ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Saya kasih tahu, ini kan rumputnya tadi ya, gulmanya tadi yang seperti itu loh. Beringin itu seperti itu, teman. Nah, itu. Oke, semoga bermanfaat ya. Sampai sini sudah paham, sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang kelapa sawit. Untuk ilmu-ilmunya ada di fitur member dunia tani ya teman-teman ya. Oke, boleh gabung, boleh tidak. Kalau niatnya belajar ya monggo silahkan. Oke, saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanda berduri, petani sehat luar biasa.